Halo teman-teman di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua isu yang menurut saya akan menjadi highlight menuju kontestasi pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 yang secara implisit tidak bisa dipisahkan dari dinamika menuju pemilihan gubernur nanti adalah yang pertama, isu dikotomi kedaerahan antara Timor Flores, Timur Sumba Alor Rote dan sebagainya. Lalu isu yang kedua adalah isu Katolik Kristen atau Kristen Katolik. Tentu ini secara nyata kemudian kita bahwa itu tidak menjadi alasan, tetapi dua isu itu menurut saya akan dipertimbangkan secara matang oleh para politisi, khususnya kontestan-kontestan yang ingin kemudian membangun poros koalisi menuju pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur di November mendatang. Sejauh ini sudah terbukti, kita lihat ada 3 calon potensial yang menurut saya tentu dinamika masih berlanjut, tapi 3 kontestan yang sudah dipastikan akan ikut berlaga di konstelasi pemilihan gubernur NTT adalah Jenderal Simon Petrus Kamlasi yang merupakan putra daerah dari Timor Tengah Selatan, dan beliau kemudian memilih wakil dari Flores. Terbukti bahwa dikotomi kedaerahan ini betul-betul dipertimbangkan secara matang, yaitu Andreas Garu dari Manggarai. Tentu ini menjadi salah satu poros yang luar biasa karena eksistensi SPK dengan program pengadaan pompa air dan pengadaan air bersih yang menjadi kebutuhan masyarakat NTT di titik-titik kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang benar-benar membutuhkan air bersih, menjadi salah satu kekuatan beliau di kontestasi politik pemilihan gubernur, dan juga wakilnya yang merupakan mantan senator dan juga putra Flores. Tentu secara isu kedaerahan Flores Timor bersatu dalam koalisi ini akan menjadi sebuah koalisi yang luar biasa. Tentu paket yang kedua kita nantikan kejutan wakilnya. Yang kedua adalah Melki Lakalena yang meskipun di pemilihan legislatif beliau kemudian merupakan anggota DPR RI dari Dapil NTT 2 yang meliputi Timor, Rote dan sebagainya, tetapi beliau merupakan putra asli Flores, sehingga secara dikotomi kedaerahan isu ini akan juga dipertimbangkan. Wakil yang akan dipilih adalah apakah kemudian dari Timor, Rote, Sabu atau Alor. Kita tunggu saja. Namun poros Partai Golkar ini juga akan tetap mempertimbangkan isu kedaerahan, sehingga sudah dipastikan wakil dari Melki Lakalena pun akan dipilih dari daratan timur. Siapakah dia? Kita nantikan kelanjutan dinamika yang akan berlangsung. Yang ketiga adalah Ansilema. Ansilema juga merupakan putra Flores, meskipun di pemilihan legislatif itu beliau adalah Lapil NTT 2. Namun di Pilgub ini jika kemudian beliau akan ikut berkontestasi, maka wakil yang akan dipilih itu akan benar-benar dipertimbangkan secara baik soal isu kedaerahan. Teman-teman, Melki Lakalena, Ansilema dan Simon Petrus Kamlasi adalah 3 putra terbaik yang secara eksistensi beliau bertiga bisa dikatakan sukses di bidang mereka masing-masing. Duanya merupakan politisi anggota DPR RI, satunya merupakan seorang TNI. Namun kemudian menurut saya yang akan menentukan kemenangan adalah 2 isu tadi. Wakil yang akan dipilih, apakah kemudian menjawab 2 isu tadi itu?
Menurut saya itu yang akan menjadi penentu kemenangan, karena tiga-tiganya menurut saya merupakan yang terbaik. Kita doakan untuk kemudian 3 paket, tetapi dinamika bisa kemudian berubah, bisa 4, 5 dan sebagainya. Tetapi menurut saya 3 orang ini sudah dipastikan akan ikut berkontestasi. Siapa yang menang tergantung wakil yang dipilih, apakah kemudian bisa menjawab 2 isu yang saya paparkan di awal tadi. Salam Flobamora.